Halo, selamat sore sahabat berproses. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai self compassion bersama dengan Kak Biang Lala, founder dari welasasi.id. Sebentar kita tunggu dulu. Sepertinya Mbak Lala belum hadir. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai self compassion bisa langsung diketikkan saja di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan. Ya teman-teman, jadi kita akan ini Mbak Lala sudah hadir. Oke. Sudah ada. Nah, Sorry, halo Olga. halo Mbak Lala, gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Olga gimana Hmm, kabarnya? sehat Mbak. Semangat ya Sehat Mbak. juga ya. Ya, Iya. semangat. Gimana nih Mbak? Jadi sore hari ini Mm-mm. kita akan membahas mengenai self compassion ya Mbak. Ya, yuk kita bahas tentang Hmm, self compassion hari Oke, ini. mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, self compassion Mm-mm. itu sebenarnya apa sih? Oke, atau aku boleh nggak kenalan Hmm. dulu? Takutnya Oh boleh followersnya boleh. ruang berproses banyak yang nggak tahu Iya, aku kan. ya mungkin bisa diperkenalkan dulu Oh, Mbak. ya, oke. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat sore, selamat hari Jumat. Perkenalkan, namaku Biangala Andrea Dewi dan profesiku sebagai psikolog klinis dewasa uh, dan merupakan founder dari Welas Asih ID atau Welas Asih Healing and Development Center, sebuah platform edukasi psikologi dan konseling psikologi. Seperti itu. Olga udah kenalan belum tadi? Oh ya belum sih Mbak. Untung Kenalan diingetin. dulu aja. Iya kenalan dulu. Jadi teman-teman, saya Teresia Olga Fania Kristianti, biasanya dipanggil Olga. Nah, saya tim dari Ruang Berproses yang hari ini akan menjadi host IG Live bersama dengan Mbak Lala. Oke, Ya, sip. oke Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Mbak atau ada Mm-mm. kata-kata pengantar dulu gitu, biar sebelum sampai ke self compassion sendiri itu apa? Mm, Oke. Self compassion itu apa ya? Mungkin cerita dikit ya. Dulu belajar tentang Mm-mm. self compassion. Memang ini dulu nggak ada di kampus sih. Mungkin karena dia term baru dan teori yang cukup baru juga. Self compassion ini aku belajar Ya. ketika mau tesisan. Jadi waktu Mm. itu nggak tahu out of nowhere tiba-tiba nemu nih term self compassion. Aku tertarik, aku Mhm. baca-baca. Ternyata sangat sangat seru gitu bahasan tentang self compassion. Nah, waktu itu Mhm. kepingin banget biar tema self compassion ini jadi tema tesisku. Tapi ya sayangnya waktu itu karena masih sedikit penelitiannya, terus nanti takutnya jadi kelamaan, jadi kurang oke, saya kurang jelas Oh, Mbak. ya. Takutnya nanti Mhm. kelamaan kalau masih sedikit teorinya atau penelitiannya, jadinya aku off dulu. Tapi setelah aku jadi Mhm. psikolog ternyata dan setelah aku baca-baca, belajar, aku sendiri pun juga menerapkan self compassion ke aku. Jadi nggak hanya Mhm. Oke, jadi nggak hanya ke teman-teman, misalnya aku isi webinar, aku isi live IG, nggak hanya ke klien, tapi juga ke diriku sendiri. Oke, kalau sekarang udah jelas belum ya? Olga udah Kalau jelas di belum saya ya sudah suaraku? sih Mbak, udah jelas. Sekarang udah Hmm, jelas. udah ya. Mbak teman-teman Oke, bisa seperti komen itu. apakah sudah terdengar jelas. Heeh. Takutnya mungkin yang ngedengerin kurang jelas gitu, Hmm, tapi kalau di aku sih jelas banget Mbak. Bener. hmm. Oke, seperti itu. Hmm. Nah, terus, oke, terima kasih Oke, sudah ya. udah. Kalau ada yang Hmm. nanya nih, self compassion tuh apa gitu? Sesimpel, compassion tuh kan welas asih ya, mengasihi. Mhm. Kalau self Mhm. diri, berarti ya udah kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Karena biasanya kita tuh gampang loh kalau mau kasih sama orang lain, kita mau sayang sama orang Mhm. gampang. Kayak misalnya kita lihat ada mungkin kayak pengemis di pinggir jalan gitu. Kita kayak dalam hati, aduh Tuhan kasihan banget ya dia ya gitu. Ya Allah kasihan banget
dia udah makan belum ya? Itu kan juga bentuk kasih ke orang lain. Mm-mm. Nah, coba gimana kita belajar untuk kasih juga ke diri kita sendiri. Seperti itu sih sebenarnya simpelnya self compassion. Mm-mm. Oke, itu ya Mbak. Berarti kayak apa ya? Mungkin kita sebagai pribadi sendiri lebih bisa bersikap baik ke orang, tapi kadang mungkin kita terlalu keras ke diri sendiri gitu ya Mbak. Betul, betul banget. Mhm. Kadang kita tuh kalau ke diri sendiri eh, cuman mengapresiasi diri kalau diri tuh lagi berprestasi, lagi sukses, Mhm. tapi kalau lagi gagal, lagi nggak bisa apa-apa, kita caci maki diri kita sendiri, kita hakimi, kita kritik yang berlebihan. Nah, seperti itu kan nggak adil buat diri kita. Maka dari itu Iya. salah satu pentingnya untuk belajar self compassion tuh itu. Mhm. Iya, benar-benar. Mm-mm. Tapi itu sebenarnya Mm-mm. mudah nggak sih Mbak kalau diterapin di diri kita sendiri gitu? Oke. Ini berdasarkan pengalamanku ya, Olga ya, self Mhm. compassion. Mhm. Jadi aku melihat self compassion ini paling cocok diterapkan ketika kita lagi apa ya, kurang puas sama diri kita gitu atau Mhm. ngalamin kegagalan, kesulitan. Karena kan di self compassion ada tiga aspek ya. Yang pertama self Mhm. kindness atau berbaik hati sama diri kita sendiri. Jadi Mhm. biasanya nih kalau dicontohin sama Christine Neff, biasa kalau kita gagal, kita akan nyalahin diri. Kenapa sih aku bego banget nih, nggak bisa dapet ini, nggak bisa dapet itu. Kenapa sih, lah kamu nih selama ini nggak pernah berhasil apa segala macam gitu. Padahal cuma Mhm. ngalamin kegagalan sekali, tapi kita nusuk-nusuk dirinya berkali-kali. Nah, maka dari itu mari kita belajar untuk self kindness, baik sama diri. Gimana Mhm. tuh? Kayak misalnya gini, daripada kita mencaci maki atau menghakimi diri, lebih baik kita bilangnya gini, oke Lala, sekarang memang kamu gagal nih, gagal misalnya kepingin dapat nilai bagus waktu ujian, kamu gak dapat nilai bagus nih waktu ujian, kamu gagal, rasanya memang Mhm. sedih, nggak enak, nyakitin gitu kan. Ya udah, kalau kamu mau sedih dulu boleh take your time untuk sedih, mungkin 3 hari 4 hari gitu kan. Nanti setelah itu kita bangkit lagi ya gitu. Jadi kita memvalidasi apa yang kita rasain, terus kita kasih kekuatan ke diri Mhm. gitu. Itu salah satu cara untuk berbaik hati sama diri. Kalau aku Mhm. biasanya aku self talk. Kayak misalnya lagi ngalamin hal yang nggak enak, ya udah aku bilang dalam diri kayak iya ya nggak enak perasaannya, sedih, punya pikiran ini itu segala macem gitu kan. Mhm. Eh, Kadang-kadang aku giniin ya, tapi kan ya wajar sih lah, sedih kan kamu habis diperlakukan seperti ini sama orang. Atau ya wajar sih kamu bad mood kan hari ini hari-hari kamu PMS gitu. Nah, setelah itu baru aku kasih kekuatan kayak it's okay, PMS akan berakhir kok. Besok juga udah moodnya naik lagi gitu. Jadi nggak yang Mhm. aku nyakitin diri kayak kritik, kenapa sih kamu bad moodan mulu, kenapa sih kamu bela segala macam. Bayangin kita udah gagal, kita udah nggak enak, ditambah kita masih nusuk diri kita sendiri. Apa nggak nambah-nambah tusukannya gitu kan? Apa nggak nambah-nambah lukanya? Nah, yang kedua ada yang namanya common humanity. Common Oke. humanity. Jadi ketika kita gagal, ketika kita lagi sedih banget, gak karuan, itu biasanya muncul perasaan kayaknya ini aku doang deh yang sedih di dunia ini, atau aku ini sendirian, aku lonely, aku kesepian. Kayak perempuan paling sedih tuh aku. Apalagi ditambah ketika kita lihat temen kita di story, kok pada happy ya, kok pada bisa achieve something ya, kok bisa bisnis ini itu ya. Kita jadi ngerasa kayaknya cuma aku doang deh yang bego di dunia ini. Gitu. Itu adalah Mhm. perasaan yang wajar. Sangat wajar pertama kali kalau kita gagal, kita lagi nggak pede sama diri kita, muncul perasaan atau pikiran seperti itu. Nah, cuman sadari teman-teman bahwa kasarnya nih di dunia ini tuh kita semua menderita. Kita masing-masing punya penderitaan kita masing-masing. Tidak bermaksud untuk membandingkan ya kayak Mhm. Olga punya penderitaan terus aku juga punya loh gitu. Enggak, tapi lebih ke Mhm. menyadari bahwa kita tuh membawa beban yang sama loh di dunia ini. Entah maksudnya kita sama-sama bawa beban, tapi kita Mhm. nggak tahu nih, aku nggak tahu beban Olga sebesar apa, Olga nggak tahu bebanku sebesar apa, aku nggak tahu beban Olga tuh di aspek mana aja dalam kehidupan, Olga juga nggak tahu, tapi ya udah nggak masalah. Tapi pada intinya adalah kamu tuh nggak sendirian. Di sini kita bareng-bareng punya beban, kita lagi struggling, kita lagi berjuang untuk beban kita. Gitu. Jadi kembali ingat lagi. Terus yang ketiga, namanya istilahnya mindfulness versus over identification. Jadi ketika kita lagi gagal atau lagi sedih banget, lagi nggak nyaman, biasanya teman-teman yang suka overthinking nih ya, kita tuh sering namanya over identification. Kayak
contohnya tadi, misalnya gagal di satu mata kuliah ujian. Gagalnya cuma di situ sebenarnya. Kita kepengen dapat nilai 10, 100, tapi cuma dapat misalnya 5 gitu. Gagalnya cuma itu doang. Tapi namanya manusia ya, kadang kita tuh suka mikir, aku gagal nih di ujian ini, kayaknya aku nggak akan bisa berhasil deh. Kayaknya aku ntar besok-besok juga bakal gagal lagi. Kayaknya dulu juga aku selalu gagal apa segala macam. Kita jadi kayak mengidentifikasi berlebihan apa yang kita rasakan. Kayaknya aku perempuan paling gagal dunia inilah, kayaknya aku nih nggak bisa apa-apa dan segala macam lah. Pokoknya segala macam identifikasi perasaan kita yang mungkin tidak apa ya, tidak seperti itu gitu. Nah, coba kita mencoba untuk mindful. Mencoba untuk mindful itu adalah lebih ke mengamati apa yang aku rasain, apa yang aku pikirkan gitu. Oke, aku sekarang gagal. Keadaannya emang aku lagi gagal di ujian X. Udah itu faktanya. Kamu tidak akan apa ya? Kamu ada pikiran bahwa kamu akan gagal di kedepannya itu hanya pikiran loh. Belum tentu gitu. Kita nggak akan tahu. Terus kamu berpikir bahwa aku nih kayaknya memang selama ini selalu gagal. Ya belum nggak juga loh kalau kamu mau identifikasi satu-satu, sebenarnya kamu tuh juga pernah berhasil. Tapi wajar ketika kita lagi berantakan pikirannya, ada namanya itu kayak kita mengglorifikasi kegagalan kita. Jadi kita kembali mindful menyadari bahwa oke, aku sekarang lagi ngerasa down, aku lagi ngerasa sedih, ngerasa tidak berharga mungkin. Tapi ya sudah, itu saja, nggak kemana-mana. Salah satunya tadi mindful, kita jadi mindful apa yang terjadi saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita pikirkan saat ini, seperti itu 3 aspek dalam self compassion. Nah, terus komponen atau aspek ini dari self compassion nih dia berurutan gitu nggak, Mbak? Atau misalnya harus self kindness dulu yang pertama, terus common humanity baru mindfulness, atau kita gimana nih? Atau bisa uh, acak aja gitu, Mbak? Enggak sih, itu bisa bisa terserah maksudnya. Mm. Kalau emang sekarang lagi butuhnya self kindness aja ya udah self kindness. Kalau sekarang tidak Mm. ngerasa self isolated, nggak ngerasa sendirian, ya nggak apa-apa, malah bagus gitu kan. Cuman sekarang nih kayak permasalahanku cuman aku gampang menghakimi diriku deh. Oh ya udah berarti aku coba self kindness gitu sih. Itu nggak bukan hal yang Mm. saklek gitu Olga. Oke, Mbak. Berarti Mm, apa ya, ketiga komponen ini penting banget ya, Mbak, apa buat kita memahami gitu biar kita mm, lebih paham dulu. Nah, kalau self compassion sendiri ini dia mirip kayak self love atau sebenarnya berbeda sih, Mbak? Menarik. Kalau self Hmm. love kan ya berarti kita cinta ya sama diri kita. Tapi sometimes aku merasa bahwa orang-orang yang eh, bilang bahwa dirinya tuh self love tuh kadang malah Hmm. jadi menjustifikasi apa yang kekurangannya dia gitu. Iya nggak apa-apa dong, aku kan gini karena aku gini, aku cinta sama diriku gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Kadang ada Hmm. orang-orang yang salah mengartikan self love itu sendiri. Self love itu bukan berarti semua kekuranganmu kamu kamu terima. Enggak. Ada kekurangan yang bisa kamu kembangin, ada kekurangan yang bisa kamu backup sama kelebihanmu gitu. Kadang ada kan orang yang udah tahu kekurangannya X, tapi dia tuh malah membuat atau sikapnya dia itu malah membuat berantakan timnya, malah membuat dia nggak bertanggung jawab. Nah, itu yang kurang tepat gitu. Hmm. Jadi ada yang apa ya? Jadi salah mengartikan self love jadi ke sana. Kayak misalnya contohnya Hmm. pelupa gitu. Kalau aku kekuranganku pelupa banget, pelupa parah. Nah, Hmm. eh, kalau aku cinta beneran sama diriku, aku akan pertama aku aware dulu ya. Oke, aku pelupa dan ya sudah Hmm. gitu. Terus aku akan melakukan sesuatu biar aku nih tidak menyusahkan minimal diriku sendiri atau orang lain. Nah, dengan cara apa? Oh, aku suka mencatat nih, atau aku bisa nih tempel apa nih, kayak post-it di meja kerjaku gitu. Itu biar aku nggak lupa. Atau aku bisa setting Google Calendar atau alarm. Nah, tapi kalau dengan pelupa itu kamu jadi ninggalin tugas, ninggalin tanggung jawab, terus kalau orang kayak kritik kamu, terus kamu bilang, ya kan aku emang gini orangnya, itu it's not self love gitu. Itu cuman alasan aja gitu. Hmm. Kalau kamu cinta sama dirimu, kamu akan beri ruang dirimu untuk berkembang, untuk bertumbuh lagi. Karena akan balik lagi ke growth mindset versus fixed mindset ya. Fixed mindset kan orang yang mikirnya kayak, oh ya udah aku nih gini doang, udah nggak bisa berkembang lagi. Padahal Hmm. kita tuh masih bisa berkembang loh kognitifnya, bisa kelola perasaan, bisa kelola perilaku gitu. Ya kalau kita nggak berkembang terus fungsi psikolog apa dong? Psikolog kan nggak hanya bantu kamu untuk healing dari
hal-hal yang nggak enak ya, tapi psikolog juga bantu kamu untuk develop apa yang ingin kamu kembangin. Seperti itu growth mindset, kayak percaya bahwa aku nih bisa berubah jadi lebih baik. Itu self love gitu. Nah, terus kalau Hmm. self compassion dia lebih fokusnya sih, kalau aku rasa ya, menurut pengalamanku self love itu lebih cocok di Hmm. apa namanya, diimplementasikan atau dipraktikkan ketika kita merasa tidak puas sama diri kita, merasa gagal, mengalami hal yang tidak menyenangkan. Itu biasanya lebih cocok pakai self compassion Hmm. gitu. Tapi pada Oke. basicnya sama sih, kita belajar kasih atau cinta untuk diri kita sendiri. Hmm. Nah, berarti mengasihi diri sendiri tuh nggak berarti egois ya, Mbak? Bukan selfish ya Betul. berarti ya? Hmm. 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 Betul. Iya, betul banget. Oke, nah terus kenapa sih self compassion ini penting, Mbak? Buat kita apa tadi kan bisa saat gagal gitu kan kita mengayomi diri kita sendiri gitu. Mungkin saat kita merasa nggak punya siapa-siapa, nah self love ini self compassion ini menjadi penting gitu ya, Mbak? Betul. Penting Hmm. karena gini, kita tuh tidak selalu bisa mengharapkan orang lain bakal memberikan apa yang kita butuhkan. Itu pertama. Hmm. Hmm. Tidak semua orang bisa 24/7 memberi apa yang kita butuhkan. Jadi, daripada terus-terusan ngarepin orang memberikan kita gitu, lebih baik kita yang pertama taking care of ourselves dulu. Boleh kok, boleh berharap misalnya saudaraku ngasih aku ini, orang tua ngasih aku ini, pasanganku itu wajar banget dan manusiawi karena kita manusia makhluk sosial ya. Cuman kan mereka tidak selalu ada, ya kan. Jadi ya daripada kita Ya. mencari dan apa istilahnya ya, ngerepotin terus gitu kan, sekali dua kali nggak masalah. Cuman ya udahlah, kita coba dulu sayang sama diri kita sendiri. Satu itu. Yang kedua, kita nggak akan bisa ngasih orang sesuatu kalau kita nggak punya. Kamu mau mengasihi orang, tapi kalau kamu nggak punya kasih dalam dirimu, ya gimana caranya? Hmm. Itu kenapa ada orang yang super posesif, ada orang yang uh, apa ya, ya, ya paling nggak, contohnya super posesif atau toksik gitu, kayak pacarnya nggak boleh kemana-mana, dia sama aku terus, karena sebenarnya dia nggak kasih sama pacarnya, sama pasangannya, dia nggak sayang, tapi dia pakai tanda kutip ya abuse pasangannya agar dia merasa dicintai, agar dia ngisi kekosongan dalam dirinya. Yang padahal Hmm. kalau dia bisa mengisi kekosongannya sendiri, eh, pacarnya mau pergi kemanapun ya dia nggak apa-apa karena dia sudah percaya gitu, dia sudah mature enough. Salah satunya seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa kasih orang sesuatu kalau kita nggak punya. Hmm. Berarti kalau dari contoh yang barusan dijelasin tuh apa ya, self compassion ini penting banget ya, Mbak. Dimana kalau misalnya kita nggak punya welas asih ke diri kita sendiri, kita kayak selalu mencari atau kita apa ya, craving buat Abuse, dicintai. uh-uh. Hmm. Dan Jadinya itu abuse kita orang lain. iya benar-benar. Jadi Mm-mm. apa ya, mencari ke orang lain kayak butuh validasi dari orang lain juga gitu ya, Mbak. Bahwa Mm-mm. kita berharga, tapi sebenarnya kita harus cinta dulu sama Mm-mm. diri kita sendiri, bisa menyayangi juga gitu ya, Mbak. Hmm. Tapi sebenarnya itu resiprokal sih, Dek. Maksudnya itu Hmm. saling, ada yang bilang, dulu dosenku pernah bilang, orang Hmm. bisa cinta sama dirinya sendiri kalau dia belajar dicintai gitu. Jadi ya kasarnya nih, kalau dari kecil dia disayang sama orang tuanya, dia diapresiasi, dia divalidasi perasaannya sama orang tuanya, dia tahu bahwa oh cinta itu seperti ini toh. Oh kalau kasih itu seperti ini gitu, seperti orang tuaku memberikan ke aku, jadi aku juga bisa cinta sama diriku sendiri. Jadi wajar kalau ada orang-orang yang susah banget untuk bisa uh, tahu kelebihannya, insecure mulu, terus jadi kayak pikirannya kekurangannya terus kalau dia tidak diajari cinta ke dirinya sendiri gitu. Itu Hmm. sebenarnya wajar, tapi itu bukan alasan kamu untuk membenci orang lain atau kayak menyalahkan orang lain gitu. Hmm. Lukanya memang nggak enak, kejadiannya memang bukan salahmu, cuman tanggung jawab untuk bisa healing yourself tuh ya kamu yang bisa melakukan gitu. Hmm. Ada pertanyaan nih, Mbak. Ada hubungannya sama Mm-mm. penerimaan nggak sih, Mbak? Gitu. Dari Apa Tanti. apa yang ada hubungannya Penerimaan dengan apa nih? penerimaan? Mm-mm. Self compassion Maksudnya mungkin ya. self compassion apakah ada hubungannya dengan penerimaan diri sendiri? Ya ada gitu. Gimana kita bisa terima diri kita,
ketika tidak dalam posisi yang baik, sebaik-baiknya. Maksudnya gitu, nggak dalam Hmm. posisi yang 100%. Namanya manusia kan nggak berhasil terus ya. Namanya manusia tuh nggak selalu juara satu gitu. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita biasa aja. Nah, bisa nggak kita terima diri kita yang nggak luar biasa itu gitu. Kalau kita nggak mau terima diri kita yang nggak luar biasa, gimana kita develop diri kita, ya kan? Maunya pokoknya aku cuman Hmm. sayang sama diriku kalau aku hari ini produktif, gitu. Ketika nggak produktif, kita jadi kayak nyalah-nyalahin diri, apa segala macam. Padahal ketika nggak produktif itu, mungkin aja yang pertama diri emang lagi butuh istirahat kok. Diri emang lagi butuh istirahat, diri emang lagi butuh paus gitu kan. Kalau terus kita juga mungkin apa ya, dengan kita menerima diri kita nggak ngapa-ngapain, yang lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak produktif, kita bisa jadi mikir, oke, sekarang aku nggak produktif atau kurang produktif, aku melakukan apa ya biar aku produktif lagi. Kan jadi bisa develop diri sendiri, seperti itu. Hmm. Mm. Ini oke. Kalau tadi Mbak Balik kan tadi sempat ngebahas soal kalau misalnya kita belum merasakan dicintai, kita jadi nggak tahu nih Mm. gimana ya buat mencintai diri kita. Nah, itu pada kasus untuk orang-orang yang emang dia di keluarga yang mungkin toksik gitu ya Mbak. Mungkin yang dari kecilnya kena abuse, mau fisik, seksual, atau emosional gitu misalnya. Nah, itu kan mungkin dia Mm. nggak mengalami penerimaan atau mungkin nggak apa ya nggak merasakan cinta. Nah, itu gimana tuh Mbak? Mm. Mm. Biar kita bisa self compassion gitu. Oke. Eh, yang pertama yang patut kita ketahui bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Itu pertama. Hmm. Jadi, Hmm. nggak ada orang tua yang bisa 100% provide cinta ke kita. Dan kasarnya nih, orang tua udah provide cinta menurut mereka, bisa jadi menurut kita tuh bukan cinta. Kayak orang tua ya misalnya gitu, sesimpel eh dulu tuh ibu bapak tuh kerja karena ibu bapak tuh sayang sama kamu. Kepinginnya tuh kamu selalu mendapatkan yang terbaik, sekolah terbaik, makanan terbaik, baju terbaik gitu. Menurut mereka itu cinta. Nah, sedangkan menurut anaknya, cinta itu adalah ketika orang tuaku tuh main sama aku. Jadi ya namanya bahasa cinta kan pasti akan beda-beda ya. Enggak hanya sama orang tua sih, sama Hmm. pacarmu pun kamu juga beda-beda bahasa cinta. Jadi tadi nggak ada orang tua yang sempurna, pasangan yang sempurna, anak yang sempurna. Jadi ya it's okay kalau kita tuh berjalan di dunia ini dengan luka. Nggak apa-apa, punya luka tuh sangat nggak apa-apa. Nah, terus gimana dong Kak kalau aku punya luka? Gimana kalau aku agak lack of love, agak kurang sama cinta? Yang pertama sadari dulu kalau kamu punya luka atau kamu lack of love itu gitu, sadari dan nggak apa-apa sama sekali gitu. So, menurutku tuh semua orang berjalan dengan lukanya masing-masing, jadi nggak apa-apa. Yang membedakan adalah dia berani untuk mengakui apa enggak aja gitu kan. Nah, terus kalau kamu sudah tahu lukamu apa, ya kamu healing di situ. Healing pun apa ya istilahnya beda-beda setiap orang. Ada yang um, menerima lukanya pelan-pelan gitu, ada yang mencoba memaafkan, ada yang dengan cara-cara spiritual gitu, ada yang kalau merasa tidak mampu sendiri ya nggak apa-apa untuk mencari bantuan profesional ke psikolog atau ke psikiater seperti itu, melakukan psikoterapi gitu. Cukup banyak kok klienku tuh yang datang atau yang konseling ketika kita cari, jadi kayak awalnya mungkin gejala-gejala depresi sama kecemasan biasanya, tapi setelah digali lagi ternyata ya problemnya waktu kecil kurang perhatian dari orang tua lah, terus ada trauma masa lalu apa segala macam. Cuman ya pada akhirnya kalau kita punya willingness sama readiness untuk pulih ya kita bisa pulih. Seperti itu. Oke, terus ada yang nanya lagi deh Mbak. Hmm. Dari Wulani Cantika. Gimana sih Hmm. Mbak cara mengetahui kelebihan diri? Karena kita lebih mudah lihat kekurangan. Oke. Kamu sangat boleh untuk ini apa namanya kontemplasi gitu, kayak merenung kira-kira apa ya kelebihanku. Boleh mempertanyakan gitu. Boleh juga kamu menilik ke belakang. Seminggu yang lalu aku ngapain aja ya, apa yang aku lakukan, oh aku seminggu ini tuh kayaknya cuman nggak pernah produktif deh, kayaknya kerjaanku cuman bantuin orang tua aku mulu di rumah. Loh itu kelebihan loh, berarti kamu sebagai anak bakti sama orang tua atau gampang dimintain tolong sama orang tua gitu. Jadi sebenarnya selalu bisa loh kita lihat kelebihan kita, cuman kadang kita tuh mikirnya gini misalnya ya, aku merasa salah satu kelebihanku, contohnya aku aja ya, kelebihanku adalah public speaking gitu. Misalnya aku cukup cukup mampu lah untuk public speaking. Tapi ketika aku membandingkan, tapi kan aku
nggak lebih baik daripada si X, daripada si Y, daripada si Z, ya pasti kita akan terus membandingkan atau mencari orang lain. Cuman dan itu nggak adil gitu. Kita nih di dunia lagi ujian, eh, apa istilahnya ya, teksnya tuh beda, soalnya tuh beda. Jadi kita nggak bisa bandingin sama orang lain. Kalau bandingin sama dirimu sendiri, kayak sekarang dibanding 2 tahun yang lalu, public speakingku lebih baik gitu. Aku ngomong depan orang tidak begitu malu, terus aku bisa nyusun kata-kata dengan cukup baik. Jadi ya tidak perlu aku harus nyari perbandingan sama orang lain. Ya nggak akan bisa, nggak akan punya kelebihan dong kalau aku selalu nyari perbandingan ke orang lain. Jadi gitu. Jadi paling nggak dalam diriku ini ada yang menonjol, apa public speaking, oke. Terus apalagi aku cukup mudah beradaptasi sama orang baru gitu. Jadi nggak harus hal-hal yang hebat ya teman-teman ya. Kayak misalnya bisa adaptasi sama apa namanya orang baru, adaptasi sama lingkungan baru, terus misalnya bisa bangun pagi. Itu juga menurutku kelebihan sih dan nggak semua orang punya. Jadi kayak gitu, tidak perlu bandingin sama orang lain karena kamu gak akan nemu kelebihanmu kalau kamu bandingin sama orang lain. Bandingin sama dirimu yang dulu. Oh dulu nih aku orangnya gampang marah, sekarang bisa kelola emosi. Oh aku sekarang orangnya berarti lebih tenang, lebih sabar. Berarti kelebihanku itu, aku bisa tahu cara pengelolaan emosi. Dan menurutku salah satu kelebihanku adalah sesimpel aku ini cukup bisa sadar sama perasaanku. Gitu. Mungkin orang-orang kayak itu kan hal hal kecil gitu kita semua bisa ya, tapi menurutku tuh kelebihan karena dulu mungkin waktu aku remaja, mungkin waktu aku SMA gitu, kalau marah ya marah aja, sedih sedih aja, tapi sekarang aku bisa sadar oh ketika sedih kayak gini perasaannya, ketika marah kayak gini, dan itu bagus. Sebenarnya self awareness sangat bagus dan itu bisa menjadi salah satu kelebihan kamu gitu. Oke. Nah, terus tidak menerima tapi menyalahkan orang terdekat seperti keluarga, apakah termasuk self compassion juga, Mbak? Dari Maksudnya Marina tidak menerima gimana? Notasari. Oh, mungkin Belum baca juga. uh, Mm-mm. tidak menerima tapi menyalahkan, mungkin apa ya, kita malah menyalahkan orang terdekat gitu, Mbak. Tidak Mm. menerima keadaan. Nah, itu apakah termasuk self compassion? Oke, sebenarnya aku yakin Marina tahu jawabannya sih. uh, jadi self compassion itu tidak hanya ya emang istilahnya self ya ke diri ya, cuman uh, dia bisa diperluas bahwa kasih itu nggak cuma untuk dirimu sendiri gitu, kasih itu juga untuk orang-orang yang kamu dekat gitu, orang di dekatmu, orang di sekitarmu juga, mereka juga mengasihi. Sesimpel gini, orang kalau lagi bad mood gitu kan, orang kalau lagi nggak nyaman sama perasaannya, dia akan jauh lebih mudah untuk kesel sama orang, ya kan, kayak ada istilah senggol bacok gitu. Jadi kalau Iya, lagi ya. nggak enak, jadi WA jadinya kalau ketemu orang tuh benci aja, kesel aja. Tapi orang yang punya kasih dalam dirinya, dia bisa empati. Oh mungkin dulu orang tuaku tidak selalu hadir karena mereka juga bekerja, karena mereka kepengen bawa anak-anaknya bla 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 segala macam kayak gitu. Jadi selama tidak abuse yang beneran abuse gitu, it's really okay. Jadi setiap orang tuh sebenarnya menurutku pribadi ya, setiap orang tuh sudah berusaha sebaik apa yang mereka bisa, tapi namanya hubungan sosial ya, kita tidak selalu bisa klik gitu. Kembali lagi ke bahasa kasih yang berbeda itu, bahasa cinta yang berbeda. Jadi ya kalau kamu masih terus menyalahkan apakah itu self compassion dalam dirimu, coba ditanyakan dirimu sendiri dulu, karena ya kasih itu tidak hanya untuk aku, tapi kasih juga buat kita semua, buat kamu, buat dia, buat mereka gitu. Karena goalnya kita kasih sama diri kita sendiri ya kita juga untuk menyebarkan kasih ke orang sekitar, ke lingkungan kita gitu. Berarti self compassion itu bisa terpancar juga ya, Mbak, nggak Mm-mm, cuma di diri kita tapi orang lain juga bener. bisa merasakan gitu kalau misalnya kita sudah cukup menerima, bisa accept kita apa adanya, terus bisa compassion Mm-mm, sama diri kita, tuh bakal terpancar juga ya, Mbak, sebenarnya orang-orang bener di banget. sekitar bisa merasakan itu ya. Mm-mm, mm-mm. Mhm. Ya sesimpel tadi, kalau lagi PMS deh kan tuh gampang kesel banget, jadinya Iya, benar. orang cuma nanya, lah kamu kok makan mulu sih, kita jadi kesel banget kan. Tapi kalau hatiku lagi tenang, hatiku lagi nggak kenapa-kenapa, ditanya lah kamu makan mulu sih, iya nih lapar, selesai gitu. Jadi again kita akan selalu bisa nyalahin orang lain atau lingkungan, cuman mau sampai kapan, ya kan, kita nggak bisa kontrol mereka, kita nggak bisa kontrol orang, nggak bisa kontrol lingkungan. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu. Hmm.
benar-benar ada istilahnya tuh Mm-mm. jangan sampai emosi yang mengontrol kita, tapi kita yang harus jadi ini ya Mbak, pengontrol emosi itu lagi Mm-mm. itunya. Kita yang kelola emosi Oke. kita, betul. Mm-mm. Nah, terus ada batasan tertentu dalam melakukan self compassion ini nggak Mbak? Maksudnya bagaimana kita Mm-mm. melakukan self compassion bersamaan dengan melihat situasi diri dengan objektif. Oke. Oke, Okay. maksudnya gimana tuh? Nah, Mungkin maksudnya gini, mm-mm. kadang ada orang yang nanya, Mbak, kalau gitu berarti kita manjain diri kita sendiri dong, gitu kan? Ada orang yang merasa bahwa ini nggak cuma beberapa orang, banyak menurutku. Ada banyak orang yang Mm. merasa kalau aku gagal, terus aku dicemooh, terus aku dikasarin sama orang, itu aku bisa menjadi eh nggak gagal, kasar gitu. Aku jadi kayak hmm, apa ya istilahnya ya? Jadi kayak aku nggak mau nih dicemooh lagi, berarti aku akan melakukan yang terbaik gitu. Mm. Padahal aku pernah baca, nggak baca sih, kayak nonton di TED Talk ya, sebuah penelitian. Mhm. Ketika kita lagi ngerasa gagal, ketika kita lagi ngalamin nggak enak, gagal segala macam, terus ada misalnya mungkin senior, mungkin orang tua, mungkin atasan, mungkin guru yang ngata-ngatain kita gitu, kenapa sih lu gagal, kenapa sih gini jelek banget apa segala macam, akhirnya kita melakukan yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik biar sukses kasar. Tapi sebenarnya kita nggak melakukan itu biar sukses loh. Kita melakukan yang terbaik itu hanya untuk menghindari marahnya orang tersebut gitu. Jadi it's different. Ketika kita dipuji, divalidasi, dan misalnya nih ada yang kurang ya, Lala pekerjaanmu udah bagus nih, cuman kayak masih ada kurang di A B C deh gitu kan. Jadi kita tetap diapresiasi, tapi juga dikritik. Jadi kita bisa lebih melakukan yang terbaik, bukan cuma untuk menghindari marahnya orang tersebut gitu. Nah, jadi sama seperti kita ke diri, kalau kamu self compassion, kalau kamu kasih sama dirimu, kamu tahu kapan kamu merasa butuh istirahat, kamu tahu kapan kamu bangkit lagi gitu. Self Mhm. compassion tuh tidak hanya memvalidasi perasaan, oke lah aku tahu kamu sedih, lagi sedih, ya udah nggak apa-apa ya sedih aja terus gitu, enggak, tapi lebih ke oke sekarang aku sedang butuh istirahat, sedang butuh day off dulu misalnya sehari, besok aku mau bangkit lagi, besok aku mau develop diriku lagi, itu self compassion gitu. Again, mau self love, mau self compassion, itu bukan justifikasi kamu untuk meninggalkan tugas, untuk terus-terusan nggak ngapa-ngapain, untuk nyakitin orang, bukan. Tapi untuk Mm. lebih ke sadar bahwa ya namanya manusia, ada kelebihan, ada kekurangan, kekurangan bisa di-develop, kelebihan bukan untuk kita sombong gitu kan. Nah, ketika kita sudah utuh sama cinta, kita fulfill sama yang namanya love, kita lebih genuine, kita lebih tulus kalau mau ngasih ke orang. Seperti itu. Oke, berarti tadi bisa mempengaruhi motif dari dalam diri juga ya Mbak. Maksudnya motif Iya, yang salah juga gitu. Kalau misalnya kita apa jatuhnya tuh kayak people pleasure gitu ya Mbak. Selalu selalu ini loh apa mendengarkan ingin menyenangkan orang lain tapi nggak benar-benar dari diri kita sendiri mm, yang kayak melakukan dengan tulus gitu. mm, mm, mm. Mhm. Kayak misalnya gini Oke. deh, teman-teman. Aku jadi ingat Heeh. sesuatu sedikit ya, Olga ya. Iya Mbak. Sekarang Boleh boleh Mbak. salah satu hal yang mungkin aku nggak suka itu kan olahraga sebenarnya. Kayak berat Hmm. banget mau ngelakuin olahraga tuh, berat banget, kayak nggak ada di olahraga yang cocok buat aku gitu, ada perasaan kayak gitu. Cuman Oke. di sisi lain tuh aku merasa kayaknya aku tuh sudah lama tanda kutip menyakiti diriku sendiri deh gitu. Hmm. Aku sudah lama, kalau istilahnya di Islam, aku sudah menzolimi diriku sendiri gitu, aku nggak adil sama Hmm. badanku. Oh, makan Hmm. terus, makan yang nggak sehat, terus nggak olahraga gitu. Nah terus ya sudah, aku coba untuk berusaha olahraga. Ketika olahraga, ya kan nggak mungkin udah lama nggak olahraga, terus olahraga kan langsung setengah jam, nggak mungkin ya, ya itu hebat menurutku. Paling bisanya Hmm. 10 menit, 15 menit. Ya ketika aku cuma bisa 15 menit, aku terima kasih sama diriku, terima kasih aku sudah bisa olahraga sampai 15 menit hari ini. Ketika aku olahraga dan berat banget rasanya, aku kasih kekuatan ke diriku, kayak misalnya, ayolah bisa dikit lagi, ini demi dirimu sendiri, kayak gitu. It's self compassion. Bukan berarti kalau aku Hmm. kasih sama diriku, oh, olahraga tuh berat jadi aku tidak mau melakukan itu, tidak gitu. Aku juga tetap objektif. Hmm. Aku tahu Hmm. mana makanan yang cuman junk food yang sebenarnya aku suka sih, cuman ini tidak tidak mensimbolkan kasih ke dalam diriku gitu. Kalau aku kasih sama diriku, ya aku makan yang sehat-sehat saja, apa namanya, olahraga, jaga badan, jaga jaga kesehatan, itu self compassion
yang beneran ya gitu, yang udah tinggi menurutku. Dan aku juga lagi belajar juga gimana bisa kasih Mhm. sama diri, tidak hanya untuk manjain diri kita, tapi juga agar diri itu terdevelop, agar badan ini tuh ngerasa adil gitu. Oke. Nah, ini ada lagi Mbak pertanyaan. Kak, kalau luka belum sembuh akan menghalangi potensi diri kita nggak sih? Iya, bisa jadi seperti Mhm. itu. Sangat mungkin terjadi karena kita punya luka, akhirnya potensinya terhambat. Jadi bagus kalau kamu sudah menyadari kamu punya luka, meskipun kamu nggak tahu nih lukanya ini apa sih, tapi kok sakit terus ya rasanya, nggak apa-apa. Iya, mungkin itu adalah waktu untuk kamu cari bantuan profesional. Mhm. Oke, Mbak. Ini kalau misalnya nih, mitos atau fakta kalau misalnya Hmm. perempuan itu cenderung memiliki self compassion yang sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Karena kan mungkin ya itu karena mungkin pengaruh hormon juga gitu. Kita jadi lebih mengkritik diri kita sendiri atau gimana nih, Mbak? Menarik. Aku belum pernah baca Hmm. sih penelitiannya, apakah perempuan lebih less self compassion daripada laki-laki gitu. Hmm. Tapi kalau dari postingan tentang self love, kalau dari jumlah, kalau mau teman-teman tahu ya, biasanya Hmm. platform edukasi kesehatan mental itu 80% perempuan, 20% laki-laki gitu. Jadi Hmm. perempuan itu ini kayak penelitian asal dari enggak ya, maksudnya kayak observasi asal dari aku aja ya. Hmm. Mungkin kesimpulannya adalah mungkin perempuan itu lebih punya willingness untuk belajar tentang kesehatan mental gitu. Hmm. Hmm. Kenapa? Karena ya tadi perempuan memang cenderung lebih perasa. Cuman ada juga kok perempuan yang sangat logis dan rasional juga ada. Laki-laki yang logis rasional juga banyak, tapi yang perasa juga banyak kok. Ada juga yang sebenarnya perasa tapi denial. Mungkin karena pengaruh budaya juga ya. Kalau laki-laki itu kan yang kuat, yang tidak sedih, yang tidak lemah. Jadinya laki-laki tidak terbiasa untuk merasakan perasaan yang nggak nyaman. Akhirnya mereka cenderung denial, bisa seperti itu. Sedangkan Hmm. perempuan lebih diizinkan untuk paham sama apa ya, untuk aware sama perasaannya, untuk boleh sedih, untuk boleh gloomy gitu. Tapi yang perempuan rasional juga banyak gitu. Tapi aku belum pernah baca sih sebenarnya kalau self Hmm. compassion apakah beda antara laki-laki dan perempuan. Hmm. Oke, nah itu kan kalau misalnya tadi kita bisa mempuk-puk diri kita sendiri, ya, maksudnya merangkul dan memeluk diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau itu terlihat cukup mudah kalau dilakuin buat perempuan. Nah, tapi untuk yang laki-laki ini kan kayaknya apa ya, untuk melihat emosi diri sendiri Ngalahin aja ya. tuh mungkin iya, itu kan agak susah gitu, Mbak. Nah, terus kalau untuk laki-laki gimana tuh Mbak caranya untuk melakukan self compassion ke diri sendiri? Oke, Hmm. sebenarnya basicnya sama kok. Tadi lagi sih, kembali lagi Hmm. sih, mungkin karena salah satunya mungkin budaya patriarki ya. Kita melihat bahwa kayaknya Hmm. laki-laki itu tidak mudah deh untuk paham sama perasaannya. Enggak juga. Hmm. Kalau mereka punya willingness untuk belajar tentang perasaannya ya bisa-bisa aja. Aku pernah dapat Hmm. klien, ingat nih aku, pernah punya klien dia tuh laki-laki dan dia dari kecil Hmm. memang terbiasa untuk tidak ngerasain sedih. Jadi ketika dia sedih dia langsung pura-pura happy gitu kan. Nah, Hmm. ternyata itu berdampak sama kehidupannya sekarang. Akhirnya dia melatih diri setelah konseling, dia melatih diri untuk kalau ada perasaan sedih ya nggak apa-apa, ada perasaan marah ya nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa. Ya sudah, setelah itu dia malah justru merasa lebih baik. Jadi surprisingly dulu nggak pernah ngerasain sedih karena dia tidak mau, dan sekarang dia Hmm. ngerasain mau merasakan perasaan-perasaan yang gak nyaman, tapi dalam hatinya dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih bisa empati ke orang lain, dia merasa lebih Hmm. kenal sama dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau laki-laki gimana ya, caranya sebenarnya basicnya sama. Cara mengolah Hmm. emosi, cara mengolah pikiran ya dengan kita sadar dulu sama apa yang kita rasain, apa yang kita pikirkan. Terus kita ya di situ, kelolanya di situ. Gitu. Sama Hmm. sama aja sebenarnya laki-laki mau perempuan, asal mereka punya willingness. Perempuan yang sulit untuk self compassion juga banyak karena nggak mau ngerasain, belum mau merasakan perasaannya juga ada gitu. Jadi ya tidak Hmm. based on gender sometimes ya, kembali lagi ke Oke. willingnessnya itu. Berarti siapa aja bisa melakukan atau melatih dirinya untuk self compassion ya, Mbak? Ya betul Oke, nah betul. terus
Nah, ini kan kalau penerapan self compassion itu kan apa ya? Mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya juga nggak sih, Mbak? Kalau misalnya di budaya Jawa itu Hmm. kan kayak Hmm. kita pekewo gitu kan, maksudnya nggak boleh menunjukkan emosi yang sebenarnya. Nah, itu kita harus gimana nih, Mbak, kalau misalnya buat berlatih self compassion? Itu sebenarnya tipsnya apa aja sih, tahapannya gitu? Gimana caranya biar kita Oke. bisa melakukan self compassion? Mm-mm. Oke. Em, Sebenarnya ada berbagai macam cara ya. Cuman paling nggak dua cara yang bisa kita lakukan adalah tadi self talk, ya kan, ngomong ke Mhm. diri sendiri, self kindness kan, ngepuk-puk diri. Jadi sebenarnya ngobrol-ngobrol ke diri itu nggak apa-apa teman-teman. Ngasih kekuatan ke diri, ngevalidasi diri gitu kan. Ingatlah bahwa orang pertama yang mendengar apa yang kamu katakan adalah dirimu sendiri. Jadi sebisa mungkin kita kalau ngomong ke diri itu hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih kayak gitu. Dan penuh kasih itu bukan berarti kita melarang diri kita untuk ngerasain hal yang nggak enak, enggak, tapi lebih ke ngevalidasi apa yang kita rasakan, berempati sama apa yang kita rasakan. Satu itu self talk. Yang kedua nulis. Teman-teman boleh kok Mhm. journaling, kayak misalnya nulis surat cinta Mhm. untuk dirimu sendiri. Jadi seakan-akan kamu lagi nulis untuk orang yang kamu sayang banget nih, tapi ya itu ya dirimu sendiri. Gitu, kayak misalnya yang biasa aku latih ke klienku ya tadi nulis surat untuk dirinya sendiri, kayak dear diriku atau sebut nama gitu. Terus kita validasi kayak aku tahu selama ini susah banget ya ngejalan hidup ini, aku tahu tahun ini nggak baik, segala macam gitu. Cuman kamu sudah sampai titik ini loh, terima kasih ya kayak gitu. Ada yang nanya, Mbak, self compassion itu apa? Tadi sebenarnya kita Nanti sudah ngelihat membahas, rekamannya ya. ya dilihat lagi ya, Mas. Oke, nah terus oke, Mbak, berarti ini kan tadi ada dua cara ya, self talk atau itu bentuknya dari self kindness Nulis. sendiri, dan juga kita bisa journaling atau nulis ya, Mbak. Nah, Mm-mm. em, apa ya? Berarti menurut aku self compassion ini bisa Mm-mm. juga healing inner child-nya kita. Bisa nggak, Mbak? Bisa, tapi aku Hmm. sangat rekomen buat teman-teman yang Mhm. menyadari bahwa punya luka di inner child-nya untuk ke psikolog dulu gitu. Hmm. eh Kadang gini, apa namanya ya? Itu kan hal yang dalam ya, ngobrol sama inner Mhm. child, kita membuka luka masa lalu itu kan hal-hal yang dalam dan mungkin sangat traumatis. Kalau kita Mhm. sendiri melakukannya, kita nggak tahu luka mana yang bakal muncul gitu. Ketika muncul kita nggak tahu cara nutupnya. Itu Mhm. yang agak dikhawatirkan. Jadi ketika teman-teman yang merasa kayaknya aku waktu kecil tuh punya banyak luka deh karena abuse sana sini apa segala macem, coba Mhm. cari bantuan ke psikolog dulu untuk diajarkan gimana cara yang tepat untuk ngobrol, untuk kasih sama inner child-nya. Cuman self compassion ini sangat bisa membantu kamu untuk minimal ngobrol ke dirimu sendiri. Ini Oke. aduh. Oke, ada yang nanya nih, Mbak. Saya pernah Mm-mm. di hipnoterapi. Perasaan waktu itu lega banget, tapi kok cuma bertahan 1 minggu ya perasaan leganya itu, kenapa ya kok nggak berpermanen gitu? Itu Mm-mm. kenapa tuh, Mbak? Oke. Ada beberapa alasan ya. Sorry, nggak alasan tapi kemungkinan ya. Aku bilang kemungkinan ya. Kemungkinan. Ada beberapa Mhm. kemungkinan yang karena setiap orang kan pengalamannya berbeda-beda. Oke. Yang pertama, beberapa orang tuh masih berpikir bahwa kalau ke psikolog itu cuma sekali seumur hidup. Itu kurang tepat. Itu cuma mitos, teman-teman. Sama Mhm. seperti kamu ke dokter, kamu kan misalnya nih ke dokter kalau lagi flu. Hari ini aku flu, Iya. aku ke dokter, dikasih obat sembuh. 3 bulan lagi aku flu lagi, ya aku ke dokter lagi. Sama kayak kamu ke psikolog sekali, beberapa sesi gitu kan, terus nanti sudah merasa lebih enak, sudah bisa berdaya sendiri, tiba-tiba setahun lagi ada masalah yang lebih besar dan kamu tidak bisa menghadapinya sendiri gitu, ya udah kamu ke psikolog lagi dan itu tuh nggak apa. Itu satu. Nah yang kedua, setiap treatment tuh berbeda, hipnoterapi dan gini sebenarnya kamu juga perlu skeptis ya, perlu skeptis dengan siapa kamu dilakukan treatment. Ini nggak hanya hipnoterapi ya,
apapun. Hmm. Kalau ada orang yang bilang aku bisa ngobatin kamu, aku bisa nge-treatment kamu, kamu sangat berhak untuk menanyakan. Kayak misalnya kalau psikolog itu punya surat izin praktek psikolog itu punya surat tanda registrasi apa enggak. Aku pernah dapat klien nian cerita adminku, dia bahkan minta lihat SIPP ku, surat sebutan psikologku sama surat tanda registrasiku. Dan itu nggak masalah, itu hak kamu sebagai klien. Jadi nggak Hmm. sembarangan gitu. Dan kamu juga berhak tahu gelarnya apa, terus pengalamannya apa aja kayak gitu. Jadi ya gimana sih, kita kan juga kalau mau cari dokter kan nggak sembarangan ya. Apalagi ini untuk Iya. hal-hal yang nggak kelihatan gitu. Kalau fisik sakit oke lah sekali, misalnya luka diobati dokter selesai. Tapi kan ini untuk hal yang sangat Hmm. dalam. Teman-teman sangat perlu hati-hati. Boleh sangat skeptis gitu. Terus Hmm. yang selanjutnya, hmm, aku pribadi belum mempelajari hipnoterapi. Setauku hipnoterapi itu eh, apa ya? Ada beberapa orang yang di apa ya istilahnya kayak teman-teman dibawa masuk ke alam bawah sadar, terus Hmm. dikasih sugesti, terus selesai. Lukanya ya mungkin masih ada loh gitu. Ini beberapa hipnoterapi ya, aku nggak bilang semuanya. Hmm. Beberapa ada yang Hmm. seperti itu. Ya mungkin mungkin saja itu memang memberimu ketenangan, cuman the core problemnya belum selesai. Kayak contohnya, maksudnya apa Kak? Kok tenang tapi core problemnya belum selesai. Kayak contohnya apa ya misalnya ya? Sakit fisik apa ya? Misalnya gini deh, kayak contohnya ayahku deh. Ayahku tuh kan dulu ngalamin cancer. Yang sakit Hmm. tuh perutnya. Jadi Hmm. ke dokter manapun dikasih obat perut, dikasih obat waktu itu dikasih Oh. obat mah. Ya, Hmm. ya sebentar ya hilang, sakit perutnya hilang, tapi ntar muncul lagi. Karena apa? Core problemnya cancer, bukan sakit perut gitu, bukan gejala. Jadi Hmm. sakit perut itu gejalanya, cancer itu core problemnya. Sama kayak misalnya beberapa klienku juga ada insomnia. Insomnia itu gejalanya sometimes cuma gejala aja. Core Hmm. problemnya mungkin dia punya kecemasan, dia punya hal yang dia pikirin terus, dia sebenarnya ngalamin hal-hal yang apa ya, mengalami depresi kayak gitu. Jadi mungkin yang hipnoterapi itu yang hilang gejalanya aja, tapi core problemnya belum selesai. Oke. Mm-mm. Berarti ini ya Mbak, kita juga harus bisa pinter-pinter gitu milih di mana kita berobat gitu. Bisa ke Mm-mm. psikolog Mm-mm. atau psikiater juga, karena kadang kan emang mungkin kalau hipnotis itu bisa juga ada yang dipelajari online atau apa gitu kan Mbak. Nah itu mungkin juga kurang terpercaya atau gimana gitu. Nah takutnya nanti salah gitu. Mm-mm. Nggak Oke. hanya hipnoterapi ya, Mm-mm. nggak hanya hipnoterapi, treatment apapun kamu berhak Treatment untuk apapun. skeptis. Heeh, berhak untuk mempertanyakan karena ini untuk dirimu sendiri loh, jangan sembarangan gitu. Treatment apapun, Mm-mm. psikolog juga kamu boleh cari tahu, boleh tanyain ke psikolognya gitu. Nah, ini ada yang nanya, tapi mungkin agak sedikit out of topic, Mbak. Aku pengen banget konsultasi ke psikolog offline. Kira-kira pandemi gini gimana tuh, Mbak, prosedurnya? Kalau Oke. misalnya, apakah masih buka atau dipindah ke online semua Mm-mm. gitu sekarang, Mbak? Mm-mm. Oke. Sebenarnya beberapa rekanku masih membuka sekolah apa namanya pelayanan offline sih teman-teman. Jadi teman-teman silakan cari yang paling cocok gitu. Bahkan di rumah sakit pun kayak psikolog masih ada, masih buka gitu kan. Cuman yang perlu Mm-mm. diperhatikan adalah tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Dan teman-teman boleh mempertanyakan ke psikolognya, protokol kesehatanmu seperti apa gitu. Apakah benar-benar yang terjaga rapi, terjaga ketat atau yang kurang gitu. Dan kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu, tanyain aja sebenarnya gitu sih, cari tahu psikolog offline di mana, terus tanyakan protokol kesehatannya seperti apa. Mm. Oke. Nah, terus balik lagi, Mbak. Kita ke self compassion lagi. Nah, Mm-mm. itu peran orang tua di masa kecil berarti sedikit banyak mempengaruhi tinggi rendahnya self compassion ke diri kita sendiri, nggak sih, Mbak? Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Berpengaruh. Tadi kan kembali lagi kita nggak akan bisa cinta sama diri sendiri kalau kita belum tahu rasanya dicintain itu gimana. Bukan kita nggak akan bisa, kita susah untuk cinta sama diri Mm. kita sendiri kalau kita tidak tahu rasanya dicintai kayak gimana.
Terus gimana dong Kak? Berarti nggak ada harapan dong buat kita-kita nih yang nggak dicintai orang tuanya atau dapat abuse atau nggak punya orang tua. Ada harapan. Lagi-lagi kalau bisa dengan cara apa? Dengan cara boleh konseling ke psikolog gitu. Cari bantuan profesional gitu. Mhm. Oke. Nah, terus um, kalau misalnya bedanya self compassion sama self pity itu apa Mbak? Kan self compassion Self kan pity. kita mengasihi diri sendiri. Nah, sedangkan kalau Mm-mm. self pity kan kita kasihan gitu, cuma kasihan aja, Mm-mm. sekedar kasihan. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Basicnya sama sih. Kita jadi maksudnya basicnya sama dengan agak selfish ya, kasihan sama diri kayak Hmm. oh ya udah aku nih emang nggak bisa apa-apa deh kayaknya aku nih emang gagal ya udah deh nggak usah berjuang lagi aku nih daripada ntar susah-susah hidupku gitu atau kayak tadi aku misalnya aku tahu nih tanda-tanda aku sudah tidak sehat secara fisik gitu berat badanku mulai naik terus mau berdiri juga berat mau aktivitas berat gitu kan kalau aku mengasihani Hmm. diriku ya aku tidak melakukan apapun untuk diriku kayak oh ya udahlah mungkin emang jatahku kayak gini gitu tapi kalau kamu mau coba untuk melakukan sesuatu ya itu adalah salah satu tanda kamu punya kasih ke dalam dirimu gitu sebenarnya kalau kamu Hmm. rasain bisa kok kamu pelajari dulu Hmm. kamu latih dulu ke dalam dirimu gimana cara kasih sama diri nanti lama kamu bisa ngebedain mana yang ini cuma excuse aja mana yang ini sebenarnya tuh aku masih bisa mana yang sebenarnya tuh aku udah butuh istirahat gitu. Hmm. Oke Mbak. Nah, Mm-mm. eh, mau nambahin sih tadi, mungkin ini Mm-mm. bisa nggak sih Mbak caranya untuk self compassion itu dengan kita mungkin di YouTube ada meditasi self compassion gitu. Nah, itu bisa membantu juga nggak Mbak? Bisa bisa banget bisa teman-teman Hmm. boleh coba kalau ada meditasi yang teman-teman cocok untuk meningkatkan self compassion itu juga salah satu cara untuk belajar self compassion. Hmm. Mungkin ada panduannya juga gitu ya Mbak. Gimana mungkin Mm-mm. kata-katanya atau apa gitu Mm-mm. dipandunya. Iya Oke. betul. Terus ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Mbak dari Mbak Lala? Tentang self compassion ya. Hmm, Mhm. udah sih udah dijelasin banyak tadi pada intinya Mhm. itu self compassion itu bisa dipelajari kok teman-teman. Dan aku pun juga sedang Mhm. melatih diriku, sedang belajar juga untuk menambahkan atau meningkatkan terus compassion di dalam diriku. Jadi tidak perlu khawatir nih kalau misalnya tadi waktu kecil nggak diajarin, waktu kecil ditinggal orang tuanya terus gitu atau waktu kecil di abuse orang tuanya, kita selalu punya harapan. Kalau teman-teman merasa kesulitan untuk kenapa ya kok aku nih susah banget sayang sama diriku sendiri gitu. Teman-teman boleh banget untuk mencari bantuan profesional ke psikolog gitu. Mhm. Gitu Olga. Oke, Mbak. Terus untuk yang Mm-mm. terkait webinarnya, apakah mau Oh disampaikan iya, sekali, Mbak? Heeh. oke. Sip, terima kasih Olga udah ngingetin. Jadi teman-teman, Iya. aku mau promosi sedikit. Nanti Mhm. tanggal 17 sampai 18 Desember pukul 7 malam akan ada webinar dari Welas Asih ID. Kalau mau tahu informasi Mhm. selanjutnya boleh cek di Instagram @welasasihid. Plus Jadi kita akan ada mm-mm, kita akan ada webinar pakai tentang dot ini. tentang nggak pakai dot Welas Asih ID Oke. biasa. Mm-mm. Kita akan ada Mhm. webinar tentang refleksi diri, memaafkan diri, dan gimana cara kita buat plan, goal Mhm. setting goal buat tahun 2021. Nggak hanya di situ, Mhm. kita juga akan belajar gimana caranya biar plan itu tercapai dengan habit yang baru. Kadang kan kalau teman-teman Mhm. bikin plan atau resolusi itu kan sering gagal karena susah gitu ya. Gimana sih cara bikin habit? Nah, kita akan belajar juga di situ. Teman-teman boleh cek di Instagramnya Ulas Asih gitu. Terima Oke. kasih Olga. Untuk cara daftar dan info selanjutnya bisa follow langsung aja ya, Mm-mm. Mbak, ke Welas Asih Betul, ID. betul. Terima Oke. kasih. Udah, apakah masih ada closing statement lagi, Mbak? Apa ya? Sudah sih itu aja dari aku. Teman-teman sangat boleh Hmm. untuk kritis sama apa yang aku sampaikan hari ini gitu kan. Eh, dan teman-teman boleh baca-baca lagi gitu. Apa yang aku sampaikan hari ini itu adalah Mhm. kayak membuka sedikit gerbang gitu. Kok dan
ikutan live Instagram, ikutan webinar itu tidak bisa memulihkanmu ya. Ingat, kalau kamu punya luka, kamu Mhm. tidak bisa pulih hanya dengan ikutan webinar atau live Instagram gitu. Jadi ikut webinar, ikut live Instagram tuh membuka sedikit pintunya pelan-pelan, pelan-pelan sampai akhirnya kamu merasa oh aku aware sama diriku sendiri, aku bisa develop diriku sendiri. Tapi luka, luka itu wajib dan idealnya diobati, dan sama kayak fisik, kemana ke dokter ya, sama kalau kamu merasa tidak nyaman atau masa punya luka, itu mungkin saatnya kamu menemui tenaga profesional, yaitu psikolog. Seperti itu. Kembali kasih. Oke, kalau dari aku sih, eh ya itu kita harus bisa mencoba berlatih untuk self compassion ke diri kita sendiri, karena Betul. kita nggak bisa mengharapkan semua orang 24/7 buat mencintai diri kita, Mbak. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Diri kita sendiri. Sepertinya itu saja. Terima kasih, Mbak Iya, terima Lala, kasih. atas Terima waktunya. kasih. Terima kasih sharing ilmunya juga. Yeay. Oke, Selamat sore, selamat sore Mbak. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.